Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Ibu guru yang sudah hadir malam ini. Oke, tiap malam makin bertambah banyak ya pesertanya, mudah-mudahan jadi semangat. Karena materinya makin ke sini makin menantang. Ya, ini kata Bu Rinta ini. Ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi nanti di targetnya ya mudah-mudahan bisa sampai RIP ya. Cuman nggak tahu nanti, lihat waktunya juga. Oke, nah kita akan mulai dari materi yang namanya DTP, Dynamic Trunking Protocol. Wah, ini Pak Sober semangat sekali. Oke, kita fokus di materinya. Nah, sebelum masuk DTP, saya akan membuat topologi terlebih dahulu. Jadi meneruskan yang tadi malam, ada VLAN, kemudian ada trunking. Misalnya di sini saya punya S1 dan S2. Switch 1 dan switch 2. Lalu saya punya PC juga, laptop. Misalnya laptop 1, 2. Nah ini kalau ada yang nanya kenapa sih Mas Agus nggak langsung jadi topologi. Nah ini saya tunjukkan dari nol ya, dari kosongan. Nanti biar Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri. Kalau misalnya langsung saya jadi topologi yang sudah jadi, nanti dikhawatirkan jadi bingung ketika mau bikin topologinya. Jadi alasannya itu. Ya, jadi ini nanti saya kasih warna ya. Jadi yang warnanya biru. Ini nanti masuk VLAN, ini namanya VLAN 10. Ini VLAN 10. Nah, yang warnanya hijau, ini masuk VLAN 20. Nah, untuk hostnya nggak usah banyak, nggak apa-apa. Yang penting ada salah satu klien yang bisa merepresentasikan. Ini contoh VLAN 10. Ini VLAN 10. Kemudian ada VLAN 20 yang warnanya hijau. Nah, nanti untuk desain VLAN-nya, ya, jadi di atas kita definisikan dulu. Di sini VLAN 10 misalnya VLAN siswa ya. VLAN 20 VLAN guru. Lalu VLAN 10 ini interface-nya dari EVA01 sampai 10. VLAN 20 EVA011 sampai 20. Nah, VLAN 10 network-nya 192.168.10.0. Nah, VLAN 20 20.0. Nah, ini kita bikin yang namanya desain. Ya, desain VLAN-nya terlebih dahulu. Jadi karena beda VLAN, beda broadcast domain, maka network ID-nya juga harus beda. Nah, kemudian nanti di laptopnya berapa IP-nya? Yang ngikutin VLAN 10, berarti IP-nya 192.168.10. Ya, belakangnya berapa? Kalau ID-nya di sini 1, ya, maka kasih IP-nya 192.168.10.1. Nah, laptop 2-nya 22. Nah, di sini laptop 3-nya 10.3. Jadi networknya sesuai dengan network VLAN-nya, sedangkan untuk IP terakhirnya sesuai dengan nomor laptop. Jadi biar gampang. Nah, untuk gateway-nya berapa? Ya ini kita tentukan juga di sini. Ya. Gateway VLAN 10 kita pakai yang paling terakhir.
IP-nya. Gateway VLAN 20. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung di chat ya. Nanti biar pas saya sudah selesai menjelaskan di satu topik, nanti saya lihat. Nah, ini ya, VLAN 10, laptop 1, 1. VLAN 20, laptop 2, berarti 22. VLAN 10, laptop 3, 3. VLAN 20, laptop 4, 24. Nah, berikutnya bagaimana? Cabling. Ya, kita ini belum masuk konfigurasi, jadi masuk ke cablingnya dulu. Masukin di port pertama, ya FA01 kan. VLAN 10 itu FA01. Nah, di sini VLAN 20, di sini ada FA011, ngikutin. Ini juga sama. FA01, FA011. Nah, berikutnya kita konfigurasi VLAN. Ya, jadi kita bikin VLAN dulu di switch 1. Jadi ini namanya S1. Saya kasih nama di atas S1 dan yang samping ini S2. Nah, cara bikinnya bagaimana? Nah, ini dari laptop, dari switch 1 ini ya. Enable hostname S1. Kasih hostname. Hostname S1. Setelah itu masukin interface range FA01 sampai 10. Sweet spot mode akses. Ini saya percepat. Sweet spot akses VLAN 10. Interface range FA011 20. Jadi saya pakai komen yang paling cepat. Nah, setelah itu VLAN 10 name siswa, VLAN 20 name guru. Oke, verify-nya do show VLAN brief. Nah, ini udah masuk semua. VLAN 10 namanya siswa, portnya F01 sampai 10. Nah, ini udah sesuai dengan di sini. VLAN 20 namanya guru, portnya F011 sampai 20. Nah, ini sesuai dengan desain di awal. Ya, jadi dari sisi pembuatan VLAN ya di switch 1 sudah selesai. Nah, untuk switch 2 biar lebih cepat itu saran saya mending copy running config-nya ya. Jadi seperti ini, di copy sampai N, setelah itu di copy, lalu buka S2 ya, jalankan, masuk ke global config, setelah itu paste. Nah, cek show VLAN brief. Nah, VLAN 10 20 sudah ada nih. FA01 10, FA011 20. Nah, paling PR-nya ini saja, mengganti name VLAN. VLAN 10 name siswa, VLAN 20 name guru. Do show VLAN brief. Nah, ini udah jadi. Ya, jadi memastikan ya S1 dan S2 VLAN-nya sama. Nah, ini di S1-nya ya, lalu di bawahnya S2. Ya, kalau kita lihat di sini VLAN-nya pastikan sama antara S1 dan S2. Nah, ini udah sama, config-nya identik. Nah, ini S2 hostname-nya ya, tadi ngompinya kan dari S1 ini. Hostname-nya masih S1. Nah, ini diganti. Hostname S2. Setelah itu, lakukan penyimpanan. Copy running config, startup config. Di S1 disimpan, di R2 juga disimpan. Nah, show VLAN brief ini udah jadi. Show VLAN brief ini juga sudah jadi. Oke, ini ada yang nanya ini. Apakah VLAN name juga harus sama, Pak? Harus sama. Ya, kalau misalnya nggak sama nanti bingung. Ya, karena konteks kita bikin S1, S2, ya ini kan masih di dalam, nanti di bawahnya ada router. Ya, jadi routernya kita akan konfigur nanti yang namanya interVLAN routing.
Ya, jadi kita taruh misalnya di sini. Jadi S1 S2 ini membawai VLAN 1020 masih di bawah router 0. Sehingga di sini name VLAN-nya harus sama. Ya, tadi ada pertanyaan dari Pak. Oh, nah nggak ada namanya ya, namanya pakai inisial. Wah, di sini ada rekan saya nih, udah master ikut ini Pak Denny dari Jember. Ini ada penyusup ini. Nanti lain waktu harus ditodong ini ilmunya. Ya ini dari Kalsis ID, Pak Denny Julianto. Ya ini silakan kalau mau nge-add Pak Denny, saya sarankan di-add ya, beliau Master Mikrotik. Nih, linknya ada di sini. Denny Julian. Nah ini guru saya yang ngajarin saya mikrotik. Nah ini, silakan nanti Bapak Ibu tambahkan ya. Beliau sebagai CEO, CTO dan founder dari Kalsis ID. Ya, Pak Denny Julianto. Ini yang ajarin saya mikrotik. Ya ini ada penyusup masuk gitu, tapi nggak apa-apa ya. Di sini niatnya belajar bareng. Ya, saya masih anggap beliau guru saya. Oke, nanti kalau mau di-add ini ya, Denny Julianto. Nah kalau mau nge-add saya, Agus Setiawan ya 2005. Tapi sepertinya udah penuh ya untuk friend-nya 5.000, followersnya nggak tahu berapa tuh. Nih 1633 paling jadi follower aja nggak bisa jadi teman. Oke, kita lanjut ke sini. Di topologi, tadi ya ada S1, S2. Kita pastikan S1, S2 karena di bawah router 0 jadi harus sama konfigurasi VLAN-nya. Nah ini kalau ngait Pak Denny harus kuat imannya ini kata Pak Sobat nih, jangan sampai murtad dari guru. Nah ini udah saya ingatkan di awal ya. Saya nggak tanggung jawab kalau nanti ada yang resign jadi guru misalnya. Ya masing-masing tanggung jawab sendiri. Oke, nah di sini tadi VLAN-nya harus sama ya, name-nya ya. Kenapa ya? Karena ketika kita mendefinisikan VLAN 10 sebagai siswa ya harus sama name-nya. Nah sebenarnya name di sini nggak terlalu penting kalau menurut saya. Name itu hanya untuk mempermudah ketika kita melakukan administrasi, ya administrasi VLAN. Nah yang penting itu adalah ID-nya. Ya jadi ketika kita nanti konfigurasi VLAN atau implementasi protokol VLAN, ya nanti ada namanya trunking. Nah itu yang penting adalah VLAN ID. Jadi VLAN ID ini yang nanti dipakai untuk sebagai tagging, ya sebagai tag protokol ID, TP ID. Jadi di paket VLAN kita bisa buka, isinya nanti ada namanya TP ID. Nah ini S1, S2 sudah sama, lalu kita bisa menghubungkan ya antara S1 dan S2 menggunakan crossover. Di sini FA024 ya. FA024 ini saya jadikan sebagai trunk. Karena berfungsi untuk menghubungkan switch to switch ya. Jadi paket VLAN atau VLAN ID yang bisa lewat trunking nanti bisa banyak. Ketika kita konfigurasi mode akses, maka hanya bisa carrier ya, hanya bisa mengenal satu VLAN. Ya, jadi di S1, S2 tadi untuk VLAN aksesnya itu ada di VLAN 10, VLAN 20. Portnya FA01, FA010. Nah, untuk FA021 sampai 24 ini masuk ke defaultnya, yaitu VLAN 1. Nah, nanti ketika kita pakai sebagai interface trunk, yaitu nanti berarti nggak masuk ke akses VLAN lagi, tapi masuk ke trunk port ya, atau ke mode trunk. Nah, sekarang kita cek ya, kita config laptop 1. Kita setting IP-nya. Lalu kita masukin
gateway-nya VLAN 10 juga. Sekalian. Ya, jadi 10254 sesuai dengan gateway VLAN 10. Nah, ini 22 2254. Di sini 103 254. Ini 24 20 254. Oke, nah kita akan melakukan ping ya dari laptop 1 ke laptop 2. Nah, ini kalau laptop 1 ke laptop 2 jawabannya fail ya. Nah, coba kalau misalnya karena kan fail beda VLAN, laptop 1 laptop 2 beda VLAN. Nah, sekarang coba kalau misalnya saya akan ngeping dari laptop 1 ke laptop 3. Fail juga. Laptop 2 ke laptop 4. Fail. Nah, mungkin ada yang tahu kenapa kok bisa gagal. Ya, silakan yang bisa tahu jawabannya bisa belum diterang. Oke. Jawabannya belum diterang jadi gagal. Oke. Kalau jawabannya begitu, ya sudah, saya di EVA 024 saya akan jadikan interface EVA 024 ya, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10 ya di EVA 024 switchboard mode akses VLAN 10. Nah, jadi di S1 S2 pakai VLAN akses 10. Nah, di sini berhasil. Ya, ayo tadi yang menjawab karena belum diterang. Jadi gagal. Nah, nyatanya saya nggak perlu pakai trunking ya, pakai VLAN 10 mode akses bisa ya di sini. Coba ke VLAN 20. Nah, ini ada yang. Nah, ini masalahnya apa? Ya ini ketika laptop 2 VLAN 20, laptop 4 VLAN 20 lewat nggak bisa. Ya, kenapa? Ya karena di FA024 ini ya, kalau kita lihat itu masuknya ke VLAN ya, Shusho VLAN brief. FA024 masuknya ke VLAN 10. Sedangkan yang mau lewat adalah VLAN 20 dari sini. Ya sebenarnya cara yang lain bisa. Ya, misalnya di FA023 di set misalnya VLAN-nya interface FA023 mode akses 20. FA023 20. Nah, ini jadi masing-masing VLAN 10 punya jalur sendiri. Berhasil ya. VLAN 20 punya jalur sendiri, berhasil. Ya, di sini nggak perlu trunking. Bisa kan? Nah, ini ya. Jadi dengan konfigurasi seperti ini, VLAN 10 bisa connect ke VLAN 10 di S1 maupun di S2. Terus di laptop 2 ke laptop 4 bisa lewat ya, lewat S1 lewat S2. Ya, jadi yang FA024 untuk lewat VLAN 10, FA023 untuk lewat VLAN 20 ya. FA024 10, FA023 VLAN 20. Nah, kok tidak diblok STP ya, Pak? Nah, STP itu kan berjalan di VLAN masing-masing. Jadi salah satu manfaatnya VLAN itu ya mengurangi ya workload atau istilahnya cara kerja switch untuk menentukan STP blocking. Jadi ketika kita konfigurasi FA024 VLAN 10, FA023 VLAN 20, ya STP-nya itu di dalam VLAN sendiri. Yaitu di VLAN 10 ada STP, di VLAN 20 ada STP. Nah, diblokir itu ketika di S1, S2 itu mereka koneksinya di VLAN 1 semua. Nah, itu nanti akan diblokir. Ya, tadi Pak Dane Pratikno yang nanya, kenapa kok nggak diblok STP-nya?
Nah, ini Pak Partoyo ngasih tahu kalau misalnya VLAN-nya banyak akan jadi masalah. Nah, itu. Ya, maka dibutuhkanlah konsep trunking. Ketika VLAN-nya banyak, penggunaan kabel seperti ini udah nggak efektif lagi. Ya, jadi kalau mode akses hanya kenal satu VLAN, kalau mode trunk bisa kenal lebih dari satu VLAN. Bisa karier, ya, bisa melewatkan. Nah, ini FA023 dibuang dulu, ya, no switch spot. FA024, no switch spot mode akses. Ya, jadi dibuang dulu, kembalikan ke posisi default-nya. FA02324 masuk ke VLAN 1. Nah, ini sesuai dengan kondisi default-nya. Ya, cara buangnya bagaimana? Ya dibuang. No switch spot mode access. No switch spot access VLAN 20. Do show VLAN brief. Nah, nanti pastikan. Nah, ini FA023 dia masih nyantol di VLAN 20. Nah, ini dibuang. No switch spot access VLAN 20. Do show VLAN brief. Nah, ini udah masuk ke default lagi di sini ya. Oke, berikutnya saya akan mengkonfigur terang ya di S1 dan S2. Jadi FA01 sampai 10 masuk VLAN 10, FA011 20 masuk VLAN 20, FA021 sampai 24 masuk ke VLAN 1 defaultnya. Di S1 maupun S2 sama ini. Ya. Kemudian ketika saya akan memilih FA024 sebagai trunking. Oke, kalau kita lihat di S1 maupun S2, perhatikan FA024 masih berada di VLAN 1 ya. Ini kabelnya baru dicolokin. Kita verifikasi lagi FA024 masih berada di VLAN 1. Nah, kemudian kalau misalnya di FA024 saya jadikan sebagai trunking switch spot ya, switch spot mode trunk. Dah cukup satu komen seperti ini saja. Ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi do show VLAN brief. Nah, di VLAN 1 yang tadinya ada FA024 ya, di sini udah nggak ada. Fase Ethernet 024 sudah hilang dari akses VLAN. Di S2 juga sama ya. Yang tadinya di sini ada FA024 sekarang sudah hilang. Ya, jadi tadinya kan akses VLAN 1 di S1 maupun S2. Nah, setelah dijadikan sebagai trunk di S1 ya, di S1 saya mengetikkan interface FA024 switch port mode trunk, maka langsung terbentuk yang namanya show interface trunk. Ya, jadi saya nyetingnya di S1 saja. Setelah itu saya akan nyoba ngeping laptop 1 ke laptop 3 berhasil. Laptop 2 ke laptop 4 berhasil. Nah, perhatikan, saya hanya nyeting di laptop 1 saja. Di switch 1. Nah, kok bisa menjadi terang di S2-nya? Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan peran dari DTP. Ya, Dynamic Trunking Protocol. Ya, jadi saya hanya nyeting di S1 FA024. Ya, tadi interface FA024 switch port mode terang. Nah, itu otomatis langsung down, setelah itu jadi up, itu juga sama. Di S2 juga sama. Ya, down, terus jadi up, dan setelah dicek ternyata S1, S2 dua-duanya menjadi terang. Ya, menjadi trunking modenya. Sehingga VLAN 10 di S1, S2 itu bisa komunikasi. VLAN 20 dengan VLAN 20 di S1, S2 bisa komunikasi. Nah, ini. Ya, jadi yang menyebabkan atau yang membuat bisa menjadi trunking itu ya karena protokol yang namanya DTP, Dynamic Trunking Protocol. Jadi protokol untuk ya negosiasi membentuk akses atau terang. Nah, by default-nya Dynamic Trunking Protocol ini jalan
ya, dan masuk di Cisco proprietary. Jadi by defaultnya interface FA024S2 ya itu dynamic auto. Ya, jadi kalau kita lihat modenya ya, perhatikan di S1 modenya on. Nah, modenya on itu artinya ya di interface FA024 kita masukin switch spot mode terang ya, switch spot mode terang. Nah, encapsulation-nya otomatis 802.1 key. Statusnya trunking. Nah, kemudian di S2 di FA024 nah ini by defaultnya modenya auto. Ya, di FA024 auto. Kemudian encapsulation-nya di sini ada N. N ini artinya negotiate. Ya, jadi menjadi terang itu karena negosiasi. Jadi statusnya trunking karena negosiasi. Ya, jadi di DTP ini rumusnya ya. Kalau kita lihat kemarin portnya, kalau port switch, ini saya review lagi. Yang pertama itu kan access port. Ya. Yang kedua itu trunk port. Yang ketiga dynamic. Ya, dynamic ini nanti dibagi ada auto dan desirable. Ya, jadi DTP itu berperannya di dynamic. Ya, jadi dynamic trunking protocol itu memanfaatkan protokol DTP. Ya, jadi si S1, S2 bisa membentuk terang otomatis ya karena peran dari DTP sehingga modenya masuknya dynamic. Nah, by defaultnya ya auto ini defaultnya. Jadi artinya apa auto ini? Auto ini ketika ketemu terang ya auto ini sifatnya ketika di FA024 ada trunking otomatis akan terkirim ya negosiasinya ke S2. Nah, auto ini artinya ngikut. Ya, ngikut. Yang ngajakin siapa? Terang. Oh ya udah, berarti saya jadi terang. Itu namanya dynamic trunking protocol. Ya, karena by defaultnya adalah auto. Nah, kalau di sini di port FA024 misalnya sudah kita setting sebagai akses. Nah, itu nanti ketika di sininya terang itu nggak bisa jadi terang di S1 terang terus di S2 terang. Kenapa? Karena sifatnya akses itu dia cuek, dia diajakin diem. Ya. Jadi sifatnya akses itu nggak ngajak dan juga kalau diajak juga nggak mau. Itu kalau akses. Nah, tapi kalau auto itu nggak ngajak, tapi kalau diajak mau. Nah, kalau di server ya itu yang ngajakin jadi trunking dan juga kalau ada yang ngajakin jadi trunking ya itu juga ikut. Ya, jadi lebih aktif di mode desirable di sini. Ya, jadi yang cuek itu akses. Kalau yang auto ngikut yang ngajakin. Nah, desirable ini dua-duanya. Ya dia bisa ngajakin jadi terang, terus kalau ada temennya trunking diajakin juga mau jadi terang. Jadi yang paling kuat posisinya yang punya istilahnya kekuatan itu ya mode desirable di sini. Ya, jadi alasannya kenapa kok di S2 itu jadi terang padahal kita nggak setting trunking. Yaitu karena di sini modenya auto. Nah, terus fungsinya DTP buat apa? Nah, itu. Nah, konteksnya kan itu yang harus dipelajari. Nah, misalnya gini, kita punya switch seperti ini. Nah, terus di bawahnya ada switch akses banyak. Ya, switch akses banyak. Ya, daripada kita misalnya kalau nggak ada protokol DTP, ya kita harus nyeting satu-satu di sini ya. Di sini kita harus nyeting satu-satu trunking, di sini trunking ya. Repot. Makanya apa? Ketika ada protokol DTP,
Karena by defaultnya auto di sini semuanya, ya cukup saya trunking di atas port yang connect ke switch to switch-nya tadi, di set trunking, ini trunking semua ya. Ya udah otomatis semuanya jadi trunking. Jadi menghemat kerja dari seorang network engineer. Jadi daripada kita ngeset satu-satu ya di setiap end-to-end switch-nya di set terang itu lebih lama ya sudah. Karena by default-nya auto, di atas tinggal di set desirable atau trunking, maka semuanya akan menjadi trunking. Nah itu untuk mempermudah kerja network engineer. Ya, jadi itulah manfaatnya protokol DTP. Makanya DTP ini by default-nya up, ya jalan. Jadi by default-nya jalan. Ya, jadi ketika ada misalnya DTP message kalau auto, kalau ini ya terang ya, itu bisa jadi terang. Nah, yang nggak ngerespon itu ya akses port tadi. Nah, kemudian kalau portnya connect ke non Cisco, ya, nah kita harus set manual ya, karena DTP ini only Cisco to Cisco ya, makanya di sini namanya Cisco Proprietary Protocol. Ya, jadi ini tadi saya jelasin ya, mode akses itu ya dia nggak diajakin juga nggak mau, terus dia juga nggak ngajakin. Bahasa sederhananya itu. Desirable itu yang ngajakin jadi terang, dan juga kalau diajakin juga mau. Ya, kemudian kalau auto dia ngikut, yang ngajakin jadi trunking. Nah, kalau mode terang, dia juga ngajakin ya, dia negotiate sebagai terang link. Nah, terus kalau kita matikan, ya, jadi DTP-nya bisa dimatikan. Jadi jangan ngirim DTP message atau DTP frame dengan no negotiate. Ya, jadi tadi pengertiannya saya jelasin. Nah, oleh karena itu maka ada tabel DTP. Ya, jadi tabel DTP itu sebenarnya ya ketika kita mau mengkonfigurasi trunking, ya kita lihat sisinya sebagai apa. Ya, karena by defaultnya auto, ya misalnya kita ngelihatnya sisi S1 yang ini ya, yang atas S2. S1 auto, kalau ketemu auto ya jadinya akses. Auto ketemu desirable jadinya terang di sini ya. Kalau auto ketemu terang jadinya terang. Auto ketemu akses jadinya akses. Jadi kan si auto ini dia ngikut, ya ngikut siapa yang ngajakin. Makanya yang punya kekuatan untuk menjadi terang itu ya desirable sama trunking, ya mode terang di sini. Kalau desirable ya dia auto ya jadi terang, desirable jadi terang, ketemu terang jadi terang. Tapi kalau ketemu akses ya dia tetap jadi akses. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya di akses ini dia tidak akan menjadi terang gitu aja. Jadi ketika ketemu akses itu nggak akan jadi terang. Bahasanya gitu. Yang paling gampang ya, ini bisa menjadi catatan Bapak Ibu. Kalau mode akses dengan mode akses itu nggak akan jadi terang. Terus kalau ada mode auto ketemu mode auto itu nggak akan jadi terang juga. Jadinya akses. Nah selain itu bisa jadi terang. Yaitu cara mengenali DTP yang paling gampang. Ya, jadi karena kan pasti ketika kita bikin terang pasti ya switch to switch ya S1, S2. Nah, ini gambarannya kan ini S1 yang atas S2. Jadi gimana caranya membentuk trunking secara dinamis. Oke. Ini ada yang bertanya, saya cek dulu pertanyaannya. Kalau kedua interface FA024 di set trunking bagaimana, Pak? Oke, kita lihat saja. Kalau di set trunking, berarti statusnya nanti modenya on. Kalau sekarang kan show interface terang, modenya auto. Kalau di set trunking FA024, switch spot mode terang, switch spot mode terang, nah ini do show interface terang. Nah, maka akan menjadi modenya on.
Terus di S1 show interface terang. Ini juga sama, modenya menjadi on. Jadi ya kalau di tabel maka ketemunya terang dan terang jadinya terang. Ya, jadi cara bacanya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya untuk protokol DTP. Kita lanjut lagi. Jadi di DTP ini Pak Indra Saputra paling aktif kayaknya ini. Paling semangat. Oke, jadi di DTP ini udah selesai. Nah, berikutnya masuk di intervilan routing. Nah, kalau tadi kan masih namanya intravilan ya. Jadi terang itu kalau topologinya switch to switch. Nah, tadi kan auto. Nah, sekarang sudah di-set jadi terang. Jadinya F024 jadi terang. Di S2 juga jadi terang. Nah, kok bisa sih terang bisa melewatkan banyak paket, banyak VLAN ya, multiple VLAN. Ya karena di FA024 ini ya, itu berlaku proses enkapsulasi. Ya, jadi ketika VLAN 10 mau ngirim ya, misalnya ke VLAN 10 di S2. Nah, begitu masuk di FA024, maka informasi dari VLAN 10 di S1 begitu dilewatkan FA024 akan di-tag ya. Jadi akan ditandai, di-tag atau ditandai dengan VLAN ID. VLAN ID 10. Jadi di sini di-tag, begitu nyampe di F024 akan dilakukan proses yang namanya untagging. Ya, jadi ada proses tagging dan untagging. Ini sukses. Perhatikan ya. Nah, ini sebelum lewat nih saya ketika VLAN 10 masuk ke switch. Nah, ini paketnya masuk di sini ya. Ini saya lihat di sini. Di sini ya, paketnya masih Ethernet. Ya. Begitu masuk di FA024 outbound itu nanti dienkapsulasi ya. Jadi inbound itu asalnya dari laptop 1 masuk ke switch. Di sini masih original frame. Nah, begitu outbound PDU nanti mau dilewatkan S1 ke S2, maka sudah berganti menjadi Ethernet 802.1 key. Ya, jadi sudah dienkapsulasi di outbound-nya S1 ini. Nah, di sini ada TPID. Ya, tag protokol ID. Ya, kemudian ada TCI, tag control information. Jadi VLAN ID-nya dimasukin ke TPID di sini. Nah, itu tadi di outbound. Nah, kita lanjut lagi. Masuk di sini. Ya, di terang kita cek lagi. Nah, inbound-nya ini kan masih ada tag-nya juga kan. TPID-nya masih ada. 802.1 key ada TPID. Tag protokol ID. Jadi untuk tagging. Nandai ya VLAN ID. Nah, di outbound-nya perhatikan. Outbound-nya sudah nggak ada. Ya, kembali lagi ke original frame. Ethernet 2. Ya, jadi makanya di proses trunking ya, di S1, S2 di kabel trunk ini itu ditambahkan yang namanya header. Ya, dienkapsulasi. Ditambahkan apa? Ya header. Header itu ya isinya apa? Ya VLAN ID. VLAN 10 masuk di S1, setelah itu mau dikeluarkan di FA024 trunk, ditambahin VLAN ID 10. Masuk di S2, ya VLAN ID-nya. Di sini tadi kan inbound masih ada. Begitu outbound mau dikeluarkan ya, udah dibuang tag-nya. Ya. Jadi
Begitu juga nanti kalau VLAN 20 juga sama. Ya, masuk terang itu di tag. Begitu nyampe ujung terang di untag. Jadi proses trunking di sini ya namanya ya tagging dan untagging. Jadi bisa dilihat kan. Kalau dilihat seperti ini langsung ya, laptop 1, laptop 3 itu nggak kelihatan ya. Kelihatannya yang ngirim paket biasa aja. Kelihatannya kan ngirim paket biasa. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita lihat tadi kan dicek ya videonya, ternyata ketika ngelewatin trunking ada namanya encapsulation 802.1G. Nah, begitulah fungsi dari trunking. Ya, jadi kalau di trunk di sini namanya intravilan ya. VLAN 10 terhubung dengan VLAN 10. VLAN 20 dengan VLAN 20. Itu namanya intravilan. Nah, bagaimana dengan intervilan? Nah, intervilan ini komunikasi dengan VLAN yang berbeda. Ya, VLAN 10, VLAN 20. Ya, bagaimana cara intravilan pakai terang? Bagaimana cara intervilan? Ya, nanti tekniknya ada 3. Ya, saya jelasin satu-satu. Yang pertama, ya ini kalau intervilan routing. Jadi intinya bagaimana caranya bisa komunikasi ya VLAN yang berbeda. Itu namanya interVLAN. Jadi kalau di topologi kita ada VLAN 10-20, ya gimana caranya biar komunikasi dengan VLAN 10 dan 20. Ya ini ya, walaupun 10-20 berada dalam switch yang sama, ya itu nggak akan bisa komunikasi. Nah ini kenapa ya? Karena beda VLAN. Beda VLAN, beda network, beda broadcast domain, nggak bisa langsung komunikasi. Ya, kecuali ada device layer 3. Ya, device layer 3 itu nanti bisa switch MLS atau bisa juga router. Oke, cara yang pertama ya, dengan cara tradisional interVLAN routing. Jadi kalau tradisional interVLAN routing per VLAN, saya senangnya nyebutnya cara pertama itu sebagai per VLAN per interface. Nah, jadi satu interface router untuk satu VLAN. Jadi di model tradisional ini itu menggunakan yang namanya mode akses. Jadi nggak pakai mode terang. Nah, bagaimana cara konfigurasi interVLAN routing tradisional? Ya nanti kita berikan ya di router connect ke switch lalu di-assign mode akses. Nah, di routernya sendiri dikonfigurasi IP sesuai dengan VLAN-nya. Ya, jadi di sini ada kabelnya. Untuk konfigurasi di sisi router standar. Ya, tinggal interface fase Ethernet 00 atau 01 kasih IP, terus statusnya no shutdown. Nah, ini tabel routingnya ya. Di sini tampilnya di fase Ethernet 01 atau 00. Nah, sedangkan di switch-nya semuanya nanti disetting sebagai akses VLAN. Ya, jadi saya langsung praktekkan saja di sini. Jadi nanti koneksinya kemana? Dari router. Di sini saya namakan R1 ya. Jadi di R2, di S2 kita hubungkan dengan R1. Misalnya FA00 di sini dengan FA021.
lalu di FA01 dengan FA022. Jadi kita kasih notes ya di FA00 router R1 itu gateway VLAN 10. FA01 R1 itu gateway VLAN 20. Nah, berarti nanti di FA021S2 itu VLAN 10. FA022S2 itu VLAN 20. Jadi di sisi switch ya, kalau pakai tradisional, nanti di FA021 di set mode akses VLAN 10. Di FA022 di set mode akses VLAN 20. Nah, kita konfigurasi dulu di switch-nya. Interface FA021 mode akses VLAN 10. Mode akses VLAN 20. Verify. Nah, di sini 21 sudah masuk VLAN 10, 22 sudah masuk VLAN 20. Nah, berikutnya di router. Ya, di router kita konfigur. Misalnya hostname-nya R1. Nah, di FA00 R1, di FA01 R1, ya diisi IP-nya sesuai dengan gateway VLAN 10. Interface FA00. Interface FA01. Nah, do show IP route. Nah, di sini sudah tampil ya, 10.0 connect ke FA-Ethernet 00. Ya, 20.0 connect-nya ke FA-Ethernet 01. Kalau kita lihat interface-nya, ya jadi ini sudah jadi ya di router ya. Nah, sekarang kita verify. Dengan apa? Dengan testing. Misalnya laptop 10 ke laptop 20. Nah, kalau fail diulangi lagi. Nah, ini sukses. Ya, diklik 2 kali. Nah, kita lihat perjalanan paketnya. Jadi walaupun dalam satu switch karena beda VLAN, maka request-nya dikirimkan ke router dulu. Nanti diroutingkan di router. Ya, ini dari S1 ke S2 naik ke R1. Nah, nanti turun lagi. Nanti dari S2 ke S1 baru turun ke laptop 2. Nah, nyampe sini sudah berhasil. Ya, jadi ini yang dinamakan dengan inter-VLAN routing. Dan caranya inter-VLAN routing menggunakan tradisional atau disebut juga dengan per interface per VLAN. Artinya di satu interface router itu untuk satu VLAN. Nah, metode seperti ini itu ada kelemahannya. Kelemahannya kalau banyak VLAN, di interface routernya harus menyediakan banyak interface. Ya, jadi kelemahannya itu. Misal dari laptop 10 ke laptop 20 di sini. Nah, sukses. Kita cek. Naik ke router. Oke ya. Nah, ini kalau nyampe laptop 4,
itu request ya, reply-nya ini baru dikirimkan. Laptop 4 memberikan reply ya, naik ke S2, ke R1, turun lagi ke S1 baru disampaikan ke laptop 1. Jadi ngeping itu ada request, ada reply. Nah, setelah diterima reply-nya baru statusnya sukses. Nah, ini ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Baru tahu ada cara tradisional. Ya, disebutnya tradisional ya, karena satu interface router untuk satu VLAN. Dan di sisi switch ya ini pakainya mode akses. Oke, ini ada yang bertanya, saya jawab dulu. Bisa Pak jika VLAN ID-nya banyak tapi routernya bukan Cisco, interface-nya ada 12 port. Ya itu routernya bukan Cisco ya Mikrotik. Ya tapi ya itu nggak efektif cara yang di ini. Ya kalau di materi Cisco dibilangnya yang paling tradisional itu yang router on stick dan MLS. Oke, ini dari Pak Gede. Nah, saat interVLAN routing, semua VLAN dapat terhubung. Apakah bisa? Beberapa VLAN mampu terkoneksi, tapi apakah bisa beberapa VLAN mampu terkoneksi, tapi ada yang tidak? VLAN 10 dan 20 terkoneksi, tapi tidak dengan VLAN 30. Wah, itu mainannya udah layer 3, Pak. Ya, jadi kalau sebenarnya kan kalau mau melimit koneksi antar VLAN, itu bisa saja nanti bisa dari sisi trunking. Ya, jadi di trungnya untuk VLAN 30 jangan di-allow. Kalau kita lihat di S1, S2, trungnya kan semuanya boleh lewat VLAN. So interface trunk, ya VLAN allow, ada VLAN 1, 10, 20. Nah, kalau misalnya ada VLAN 30 terus nggak mau terkoneksi dengan yang lain, ya di trungnya jangan boleh dilewatkan. Ya tinggal bisa dari sisi trunk. Tapi kalau misalnya kalau dari sisi routing, ya semuanya boleh 10, 20 ya. Tapi kalau ke network VLAN 30 nggak boleh. Nah itu udah mainannya access list, access control list di layer 3. Ada chat yang tidak masuk ya Pak, yang tidak terlihat. Kalau di saya terlihat semua Pak. Mungkin kalau nggak kelihatan tuh karena nggak saya jawab ya, mau saya lewatkan. Atau kelewat ya, atau link jaringannya di masing-masing yang ngirim chat bermasalah. Jadi belum nyampe sini udah ngedrop duluan paketnya. Macem-macem. Kalau routernya disambungkan ke S1 juga bisa, ya nggak masalah. Ya, routernya disambungkan ke S1 misalnya, ya di sini. Ini ada yang minta disambungkan ke S1, boleh. Misalnya yang apa nih FA01 berarti VLAN 20. Oke, berarti yang FA00 misalnya di sini FA021. Nah, konsekuensinya apa? Di S1 di sini ya yang terhubung ke FA021 menuju FA00 router harus di-set mode akses. Ya, karena kan gateway-nya ada di FA00 untuk VLAN 10. Ya, jadi nggak masalah. Jadi di FA021 di S1 dikonfigurasi switchport mode akses, switchport akses VLAN 10 ya. Jadi
Nanti ketika ada VLAN 10 mau ke VLAN 20, maka ketika laptop 1 ngirim paketnya ya ke gateway-nya, maka akan diteruskan dari S1 menuju ke FA00. Baru nanti dirutingkan dikeluarkan di FA01. Ya. Nah, sekarang tinggal dicek berhasil atau tidak. Misalnya VLAN 10 sini. Nah, kita lihat ya, puter. Nanti kalau kita lihat seperti ini ya, paketnya nanti muter-muter. S1 ke S2. Nah, S1 ke R1 dulu, nanti turun S2. Nanti balik ke S1 ya, nanti turun ke VLAN 20. Ya, jadi intinya ketika VLAN 10 mau ngirim ke VLAN 20, ya berarti kan paket datanya harus di forward dulu ke default gateway. Default gateway-nya VLAN 10 ada di FA00. Nah, jarak paling dekat ya atau menuju ke FA00 itu ya lewatnya S1. Ya, nanti dari R2 baliknya itu dibalikin dari R1 ke S1 baru ke VLAN 10 di laptop 1. Nah, ini ya, ini ya jadi tambah lucu ya. Linknya akan digeser ke sini. Nah, ini kalau misalnya nih dari laptop 3 VLAN 10 ya, terus ke laptop 4. Sukses ya. Nah, kita lihat datanya kemana dulu. Harusnya dari S2, setelah itu ke S1. Ya, setelah itu S1 naik ke R1. R1 nanti turun dirutingkan ke FA01 menuju S2. Dari S2 baru ke VLAN 20 di laptop 4. Nanti naik lagi S2, R1, S1, S2 baru laptop 3. Ya, jadi paket datanya muter-muter. Asal paham sih nggak apa-apa. Nah, tadi ada Bu Rina ya, yang minta disambungkan ke S1. Di sini nggak sampai akses list Pak Aris, nggak dibahas akses list. Apa bedanya kalau router menggunakan sub interface? Yang sama dari dua kabel router. Oke, ini ada Pak Sanigami. Beberapa chat hanya di all panelist. Nah, ini kalau mau ngirim chat langsung di all panelist, panel ya, dan attendees. Dikirim ke semuanya aja. Oh, tadi ini saya baru paham. Jadi ada yang maksud chatnya nggak nyampe. Ya ini, maksudnya ada beberapa chat yang langsung ke saya, ada yang ke semua peserta. Kalau yang langsung ke saya nanti nggak, yang lain nggak bisa lihat, tapi saya bisa baca. Oke. Nah, di cara berikutnya sub interface router menggunakan namanya router on stick ya, pakai sub interface router. Jadi satu interface router dipakai rame-rame. Nah, disebutnya modern ya. Jadi modern inter VLAN routing maksudnya ketika kita mau konfigur gateway untuk masing-masing VLAN, nah di interface routernya nanti kita pecah ya, yang tadinya satu interface, nah nanti secara logik kita harus pecah bagi dua kalau di sini karena VLAN-nya ada dua. Nah ini biar nggak membingungkan, tapi nah ini biar nggak membingungkan saya ini ya kabelnya saya urutkan ke sini. Nah tadi FA021 salah kabel.
FA00 dan FA021. Oke, saya cek lagi. Laptop 20. Sukses. Oke, berarti nggak ada masalah. Ke lab VLAN 10, VLAN 20. Oke, sukses, nggak ada masalah. VLAN 20 ke VLAN 10. Sukses, nggak ada masalah. Oke. Nah, ini tadi yang cara tradisional. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan konfigurasi interVLAN routing. Jadi satu interface router dipakai rame-rame ya. Jadi dibikin sub interface dengan cara menambahkan titik ya FA00.10 atau .30. Sebenarnya di sini nggak ada keharusan ya, nomornya 10, 20, 30 sebenarnya bebas. Nah, ini dibikin 10, 30 ini karena biar sesuai dengan nomor VLAN-nya. Jadi biar nggak bingung nanti pada saat mau ngecek routingnya, nah itu nanti biar dicek sesuai VLAN-nya. Jadi mempermudah admin. Nah, untuk ngelapinnya saya akan mencoba mengcopy paste ya. Jadi saya copy paste. Nah, ini topologinya saya copy paste. Nah, ini beberapa ada yang nggak ke bawah. Kenapa saya copy paste? Ya, saya nggak mau repot bikin ulang dari awal. Ya, kalau ada yang bisa di copy paste, ya jalankan. Nah, nanti laptopnya ya paling nomornya yang naik ya. Laptop 4, nah ini laptop misalnya 5. 6. Laptop 6. Jadi caranya lebih mudah seperti ini. Dicopas topologinya. Laptop 7. Laptop 8. Nah, posisi VLAN-nya masih sama. VLAN 10, VLAN 20. Nah, nanti yang berubah IP-nya saja. Ya, jadi yang berubah IP network-nya saja. Ya, ada VLAN 10, VLAN 20. Nah, kalau di sini kan VLAN 10 ya, di sini gateway-nya VLAN 10, 20. Nah, ini pakainya 10, 20. Nah, kalau di sini ya saya pakainya misalnya IP-nya 30. Ya, jadi VLAN 10 di sini IP-nya 30. Nah, ini yang 40. Jadi kalau gateway-nya sama ya. 30, 254, 40, 254. Jadi yang lain sama. Termasuk konfigurasi interface VLAN-nya juga sama semuanya. Kenapa dibikin sama? Ya untuk efektivitas ya. Jadi bisa menghemat waktu juga. Nah, kita tinggal lihat konfigurasi VLAN-nya apakah berubah atau tidak. So VLAN brief. Nah, ini masih tetap ya. 10, 20. Nggak masalah. Nah, ini tadi di sini dikasih name S1 ya. Ini S2. Nah, kalau di sini name-nya dikasih S3. Nah, di sini S4. Nah, di sini R2. Kemudian yang berubah apanya? IP-nya ya. IP di dalamnya karena berubah, nah kita juga ubah juga. 31, 30, 254.
Ini 40. 30. 40. Nah, ini nanti kita bikin networknya dari yang sederhana. Nanti lama-lama kalau kita hubungkan nanti jadi besar. Nah, tujuan saya kan itu. Nanti di materi routing, dynamic routing atau static routing. Nah, jadi biar networknya banyak. Oke, jadi S3, S4. Nah, kita bisa verify dengan ping ya, laptop 5 ke laptop 7. Kita verifikasi dulu interface terangnya. Nah, ini sudah ada ya, interface terang. Nah, ini juga sudah ada. Oke, kita ping laptop 5 ke laptop 7. Oke, sukses. Laptop 6 ke laptop 8, sukses. Nah, ini yang belum sukses, laptop 5 ke laptop 6. Ya, karena beda VLAN, kita belum membuatkan interVLAN routingnya. Oke, fail. Nah, kita lihat bagaimana caranya bikin modern interVLAN routing. Kalau sebelumnya tradisional, nah ini modern. Kalau saya sebutnya sih router on stick. Ya. Jadi kalau yang pertama, ini ya. Jadi yang pertama ini namanya per interface per VLAN. Ya, atau tradisional. Nah, kalau yang kedua, ini yang pertama. Nah, yang kedua, router on stick. Jadi memanfaatkan sub interface router atau disebut juga di sini modern. Katanya slide begitu. Ya, jadi saya ngikut saja. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Ya, di interface router hanya butuh satu interface ya, di FA00. Nanti, nah ini sebelum kita konfigurasi IP, ya nanti harus di set enkapsulasinya dulu. Jadi dengan memanfaatkan ya encapsulation.1q. Jadi di sisi switch-nya berarti harus dikonfigurasi encapsulation juga, yaitu dikonfigurasi .1q atau IEEE 8021G. Jadi antara router dan switch jadi match. Jadi di sini nanti di set trunking. Ya, jadi misalnya di FA00, setelah itu di sini FA0 berapa ini? Harusnya FA024 ya. Oh ini FA024 untuk trunking, berarti FA021 saja. Nah ini nih. Jadi di router FA00 di switch-nya FA021. Nah nanti di FA021 ini harus disetting trunking, terang. Jadi ketika disetting terang dengan encapsulation 8021G, maka di sisi switch-nya, di sisi routernya ya, ini juga di set interface FA00.10 encapsulation.1G, terus nanti VLAN-nya berapa. Jadi ini sebenarnya fungsinya untuk menandai. Ketika kita pakai FA0.10, ditandai ya interface FA0.10 itu untuk VLAN berapa. Ya untuk VLAN 10, maka ditambahkan .1G 10. IP address-nya berapa. Nah, ini kan nanti sebagai gateway. Nah, di sisi router nanti muncul ya routingnya pakai sub interface. Nah, kemudian di sisi switch-nya disetting mode terang. Nah, kalau di sini di R2 berarti kita masuk dulu show IP interface brief. Nah, ini ada IP-nya, kita hapus dulu ya, di reset, di restart up config. Nah, reload. Jadi kita kosongkan dulu.
Oke, nah di router sudah kosong. Nah, kasih hostname R2. Setelah itu di interface FA00-nya nanti dibikin subinterface. Di sini FA00 interface FA00.10. Ya, karena nanti untuk VLAN 10 encapsulation. Nah, ini kalau misalnya kita langsung masukin IP address 192.168.30.254. Nah, ini nanti akan muncul ya, muncul informasi diminta suruh configure subinterface encapsulation dulu. Ya, di sini diminta di set IEEE 802.10 atau 802.1 key ya. Bisa ISL atau VLAN. Nah, makanya ketika kita masukin IP address, sebelum kita melakukan input encapsulation, maka IP address-nya nggak akan dicatat sama router. Ya, jadi kosong di sini. Jadi yang masuk hanya subinterface-nya saja. Oleh karena itu kita jalankan dulu ya encapsulation .1 key 10. IP address 30.254. Ulangi untuk interface FA00.20. Jadi di set 20 ini nanti untuk menandai ya. Jadi FA0.20 nanti untuk VLAN 20. Jadi biar bisa ngobrol ya dengan terang di bawahnya atau terang di switch. Nah, setelah itu baru lakukan no shutdown. Ya, jadi caranya seperti ini. Saya kopikan di sini. Ini ya, .1Q. Setelah itu nah ini DR2 interface. Nah, yang terakhir ini di no shutdown. Nah, ini DR2 sudah selesai. Jadi untuk konfigurasi sub interface atau router on stick cukup sampai di sini. Ya. Nah, terus berikutnya apa? Di S4. Ya, di S4 di set di FA021-nya sebagai trunking. Interface FA021 switch spot mode trunk. Ketika nanti di set show interface trunking, maka trunkingnya ada 2. Ya, jadi yang satu ke S3 trunkingnya ya, yaitu FA024. Yang satu ke FA021 ke R2. Ya, VLAN-nya berapa yang bisa lewat? Ya ini. Ya 10, 1, 10, 20. Yang aktif ya. Kemudian yang diizinkan 1 sampai 1005. Nah, sekarang tinggal dites. Berhasil atau enggak? Nah, sebenarnya caranya kita bisa ngeping ya dari laptop 5 misalnya ngeping ke gateway-nya. Ping 30.254. Nah, ini kalau reply ya menandakan bahwa dari laptop 5 ya ke gateway yang ada di R2 yaitu FA00.10 berhasil. Begitu juga di sini. Kita bisa cek dengan ping. Ping 40.254. Nah, ini juga berhasil. Nah, sekarang tinggal dites ya, laptop 5 ke laptop 7 berhasil. Laptop 5 ke laptop 8. Oke, sukses. Laptop 5 ke laptop 6 sukses. Nah, kita lihat laptop 5 ke laptop 8. Proses pingnya bagaimana?
Jadi naik dulu ke S3. Ya, jadi perjalanannya naik dulu ya ke S3, ke S4, ke R2 turun tadi ya, ke S4 nanti ke laptop 8 baru naik lagi, turun lagi, jadi muter-muter paketnya. Ya itu kalau yang cara yang kedua dengan yang namanya router on stick, sebutannya itu. Oke, saya sambil jawab pertanyaan. Apa bedanya kalau yang langsung dari router ya, masing-masing satu kabel VLAN-nya, atau yang satu router satu interface tapi buat bareng-bareng. Ya bedanya sebenarnya kalau misalnya kita pakai interface router yang cara pertama, ini nanti kalau VLAN-nya banyak ya di router, ya nanti harus nyediain interface yang banyak juga. Ya, jadi nanti di switch juga makan port banyak, sayang. Nah, makanya ada yang namanya router on stick. Jadi di interface router dibagi ya secara logik, nanti dipisah antara VLAN 10, 20, tapi secara logik. Makanya nanti diperlukan yang namanya konfigurasi encapsulation. Jadi untuk memisahkan traffic. Jadi kalau dari S4, VLAN 10 kan nanti di tagging ya, di tag ya, ada tandanya. Ya nanti dari FA00.10 karena ada .1Q10 ya dia bisa ngebaca. Jadi bisa memahami kalau ada VLAN paket untuk VLAN 10 ya nanti yang terima paket VLAN 10 ya di FA00.10. Nanti kalau ternyata isinya paket untuk network VLAN 20 ya nanti akan dirutingkan ke FA00.20. Ya, jadi lebih efisien dan simple untuk konfigurasinya kalau pakai router on stick. Ejaannya router on stick. Ya, yang benar. .1Q itu untuk encapsulation. Ya, jadi ditambahin header, intinya ditambahin informasi VLAN. Ya, tadi kan di terang itu kan ditambahin informasi VLAN-nya. Jadi yang bisa menambahkan informasi VLAN bisa dikirimkan sampai ke switch tujuan atau ke port tujuan itu ya terang. Makanya sebenarnya ketika lihat di router ada encapsulation.1Q itu ya interface router ya support terang juga di sini. Karena tujuannya untuk apa ya? Untuk mengenali traffic VLAN di bawahnya. Kalau di sini ada VLAN 1020, nah di router harus bisa mengenal. Ya, mengenal traffic VLAN 10, VLAN 20, dan seterusnya. Makanya di router dikenalkan encapsulation.1Key. Kalau di perusahaan paling banyak yang ini. Router on stick atau yang cara ketiga. Ya, sebentar lagi saya jelaskan cara yang ketiga yaitu pakai MLS. Namanya pakai SVI, Switch Virtual Interface. Sepuluh itu di .1Q10 itu artinya untuk VLAN 10. Ya, jadi yang penting itu justru encapsulation.1Q10. Kalau nomor FA00.10 itu bisa bebas. Yang penting .1Q10 berarti untuk VLAN 10, terus IP-nya ya tadi kan harus konsekuen. VLAN 10 IP-nya berapa?
untuk gateway-nya. Ya, itu sesuai dengan desain network-nya. Tadi kan sudah saya desain di sini. Jadi VLAN 1020 di R1 dan VLAN 1020 di R2 itu berbeda network ID-nya. Kenapa ya? Karena nanti kita akan hubungkan menggunakan routing statik atau routing dinamis. Jadi harus unik semua networknya. Ini ya. Jadi ini ada R1, ada R2. Yang nanya lumayan banyak ini. Nah, ini ada tambahan dari Pak Denny di perusahaan banyak pakai router on stick. Nah ya, terus ada switch distribution dan core. Ya nanti di atau akses ya di sini. Sebenarnya sih disimpannya VLAN nanti di core ya VLAN. Terus gateway VLAN-nya ditaruh di core kalau pakai MLS. Nah, nanti tinggal turun di distribusi sama akses itu tinggal make ya, tinggal make saja. Kalau VLAN-nya banyak, ya sebenarnya nanti ujung-ujungnya kan di bandwidth interface-nya. Ya, jadi kalau semakin banyak VLAN-nya, semakin user pakai interface tersebut, bandwidth-nya habis ya semakin lemot. Ya nanti makanya perlu diperhatikan. Ya sebagai gateway VLAN untuk interface router ya pakainya ya yang gigabit ke atas atau yang pakai misalnya yang 10 gig harus diperhitungkan. Kalau gambaran apa nih tingkat tabrakan data collision, wah ini saya nggak pernah meneliti atau membaca referensi collision di sisi router on stick ya karena masing-masing kan sudah diprotek. Ya sama seperti di Trang itu kan trafficnya udah dipisahkan. VLAN 1020 ya nggak akan ketemu. Termasuk di Trang di sini juga 1020 nggak akan ketemu. Ya, karena dengan adanya tracking seperti ini ya sudah ditandai. Ya misal VLAN 1020 ya nggak akan tabrakan di Trang. Begitu juga di switch to router. Ya collision terus apa nih tabrakan data biasanya di level networknya di dalam VLAN sendiri ya di sisi host misalnya di VLAN 10 atau di VLAN 20 bukan di sisi terangnya di sini atau yang switch to router. Nah, kalau pakai DHCP bagaimana? Ya tinggal ditaruh aja di router. Ya memang biasanya di router ditambahkan DHCP. Ya ini oke saya kasih contoh ya, saya tambahkan DHCP di R2 untuk VLAN 40 ya, network 40. Ini di R2 saya tambahkan DHCP. Misalnya VLAN 20 ya. Networknya kan 40 0. Ya, default routernya atau default gateway-nya 40 254. Misalnya saya mau bikin exclude. Ya, IP DHCP exclude address. Misalnya dari 41 sampai 40 50 misalnya. Nah, di sini sudah ada nih IP DHCP full VLAN 20 ini sudah masuk. Default routernya 40254, terus saya exclude 41 sampai 40 50. Jadi nanti di reserve IP 41 sampai 50. Jadi nanti yang dipinjamkan ke user ya 50 ke atas. Ya. Nah, oke, di sini saya misalnya nih di oke lah yang atas di sini saya tambahkan host. Misalnya PC 1. Nah, ini saya koneksikan ke VLAN 20.
Ya, VLAN 20 itu ada di port 11 sampai 20. Misalnya ini di 12. Ya, jadi ini ada isi ya. Di sini hanya contoh saja. Dia warnanya hijau ya, menandakan sebagai member VLAN 20. Nah, dia di-set sebagai DHCP. C1. Nah, ini langsung dapatnya di atas dari exclude address yang sudah di config tadi. Tadi kan exclude address-nya 1 sampai 50, berarti IP yang boleh di list ke user yaitu 51 dan seterusnya. Terus dapat default gateway-nya 40254 sesuai dengan konfigurasi default router di sini. Ya, jadi memang idealnya seperti itu di sisi klien ya DHCP. Nah, jadi untuk masing-masing VLAN 10 20 itu ya nanti dari sisi user kan nggak mau tahu. Saya connect ke VLAN 20 ya dapat IP-nya VLAN 20. Saya connect ke VLAN 10 dapat IP-nya VLAN 10. Jadi dari sisi user bisa lebih mudah. Nah, DHCP servernya ditaruh di router yang ada gateway-nya. Ya, jadi caranya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Cara setting DHCP per VLAN, ya tinggal ditaruh saja di router, bikinkan DHCP yang banyak. Ya, tambah aja di sini IP DHCP pool VLAN 10, 30, 40. Yang penting kan isinya ini. Ya, isinya disesuaikan dengan network VLAN-nya dan juga IP DHCP exclude-nya kalau diperlukan. Ya, opsional kalau yang DHCP exclude. Tapi biasa dipakai untuk mengexclude IP yang dipakai secara statik. Jadi biar nggak terjadi IP konflik. Nih, pertanyaan berikutnya dari Pak Aris. Pak Agus, nanti sampai menyambungkan router R1 sama R2, nggak cuma R1, R2, Pak. Nanti saya tambah lagi nih, berikutnya ini ada R3, atau namanya MLS. Ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya. Modern interVLAN routing, sebenarnya konsepnya nggak terlalu susah ya. Nah, ini kalau dibandingkan router interface dan sub interface, perbandingannya ya, kalau di physical interface tadi satu fisik interface per VLAN. Nggak ada bandwidth ya, pembagian bandwidth. Terus connect-nya ke akses mode, terus lebih mahal, lebih kompleks, ya sebenarnya lebih ribet sih. Nah, kalau di sub interface gampang, satu interface fisik untuk banyak VLAN. Ya. Ya, di sini memang nanti ada contention bandwidth-nya. Ya dibagi-bagi, terus nanti bisa juga lebih murah ya dan digabungkan ke hubungkannya ini nanti ke mode terang. Untuk konfigurasinya gampang. Nggak terlalu ribet. Jadi ada yang paling modern ya, tapi ternyata modern. Nah, di sini ada yang paling modern yaitu namanya switch virtual interface pakai SVI. Nah, caranya seperti ini. Ya, jadi kita bikin SVI untuk VLAN. Nah, kita langsung saja untuk konfigurasinya. Nah, ini saya mau mindahin lagi ya. Saya mau mengcopy lagi. Saya akan copy topologi dulu dari sini. Saya geser ke kanan. Nah, biar nggak repot, nanti di atasnya saya menggunakan yang namanya MLS, multi-layer switch.
Jadi space-nya lama-lama habis ini workspace-nya. Jadi harus hemat pakai space-nya. Oke, di sini tadi yang warna biru ya untuk VLAN 10. VLAN-nya masih tetap, nggak masalah. Yang penting tadi nanti IP-nya ya, IP network-nya. Jadi switch-nya saya ganti jadi S5 dan S6. S6. Nah, hostname-nya di sini saya ganti juga. S5, S6. Terus untuk networknya ini 50-60 ya. Jadi nanti di sini 51, terus 60, ini 50. Nah, jadi kita masukin laptopnya ya, IP laptopnya. Ini laptop 9. Jadi ngelanjutin ya. Ini laptop 10. Laptop 11, laptop 12. Oke, berikutnya kita ganti IP-nya di sini, di sisi laptop. 5. Ini 6. Oke. Nah, berikutnya kita verify konfigurasi VLAN-nya. Hanya ngecek saja. To show VLAN brief. Oke, ini masih sama ya, 1020. F1024, to show interface terang. Ini juga terangnya sama, F1024. Jadi di interface VLAN-nya konfigurasinya nggak usah diotak-atik. Show VLAN brief. Ini sama. To show interface terang. Ini juga sama. Oke, kita langsung saja tes ping ya. Dari laptop 9 ke 11 sukses. Dari 10 ke 12. Nah, ini kalau gagal kita cek lagi IP-nya. 52, 50, 254. Sebentar. Nah, ini 60 ya, 62, 60, 254. Nah, oke, sukses. Jadi laptop 9 11 sukses. Laptop 10 12 sukses. Kalau dilihat IP-nya ini 50 ya. Ini 60. Oke, sudah benar, ini 50. Ini 60. Oke, nah bagaimana konsep ketika kita pengen menghubungkan dengan VLAN yang lain ya, dengan menggunakan namanya switch virtual interface. Nah, jadi yang pertama ya kita tentukan dulu ya layer 3 IP-nya berapa. Nah, di sini kalau gateway-nya ya untuk VLAN 10 dan 20 yang nanti ngikutin ya 50 254 60 254.
Nanti ngikutin. Jadi pertama bikin VLAN-nya dulu di multi-layer switch. Ya, pertama bikin VLAN-nya dulu di multi-layer switch, lalu bikin SVI untuk masing-masing VLAN-nya, lalu konfigur SVI-nya dengan IP address, dan up-kan SVI-nya, lalu bikin routing di layer switch ya, multi-layer switch diaktifkan. Nah, nanti tinggal dilihat portnya. Nah, caranya seperti ini. Ya, jadi kita bikin VLAN-nya dulu di switch MLS, nanti baru dimasukin konfigurasi IP routing, interface VLAN, ya, kasih IP address dan di no shutdown. Jadi kita seperti bikin interface fisik biasa. Ya, tapi harus sesuai dengan VLAN-nya. Nah, di sini ya, jadi kita akan mengkonfigur tadi SVI. Nah, switch-nya di layer 3 ya. Nah, ini misalnya saya namakan MLS 1 ya. Nah, di MLS 1 ini kita harus bikin yang namanya VLAN. VLAN-nya sesuai dengan yang mau dihubungkan. Kalau di sini ada VLAN 10, VLAN 20 ya kita bikin dulu di MLS. Enable, nah, hostname. Hostname-nya tadi MLS 1. Nah, VLAN 10, name siswa. VLAN 20, name guru. Jadi pastikan kita punya VLAN-nya dulu. Ya. Jadi VLAN 10, VLAN 20. Walaupun nanti tidak di-assign ke interface tertentu, tapi kita harus punya VLAN ini. Kenapa? Ya karena nanti kita akan konfigurasi yang namanya SVI interface. Nah, ini langsung pertama tadi ya, sesuai di slide, aktifkan IP routingnya, masukin interface VLAN dan IP-nya. Nah, kalau ngikutin di sini, berarti IP routing, setelah itu masukin interface VLAN 10, ya, IP address 192.168.50.254. 0. Interface VLAN 20. Nah, ini udah langsung up, jadi nggak perlu di no shutdown. IP address ya 192.168.60.254. 0. Nah, kita bisa verify. Nah, ini caranya nanti Bapak Ibu bisa cobain sendiri di sini. Nah, ini. Saya catatkan notes-nya di topologi ya, nanti biar kelihatan. Nah, setelah dibikin ya, kita verify tadi to show IP interface brief. Nah, ini yang paling bawah udah tampil. VLAN 10, VLAN 20 ya, VLAN 10 20 ini udah up. Nah, ini masih down ya, statusnya ternyata masih down. Nah, ini kenapa kok bisa down? Ya, kita lihat tambahkan koneksi dari sini. Nah, di FA024. Nah, untuk berikutnya kita bikin trunking ya. Di FA023 misalnya dengan FA023. Jadi di sini harus bisa trunking. Ya, jadi terang. Jadi diterang di sini. MLS 1 FA023 diterang, di FA023 juga diterang. Nah, karena ini tadi ya switch to switch, by defaultnya auto, nah kita terangnya bisa config-nya di atas saja. Di MLS 1, interface, FA023, switch spot, terang,
encapsulation.1G, sweet spot, mode terang. Jadi ada perbedaan sedikit. Sudah ya di sini. Nah ini VLAN 1020 ya, ini langsung up. Begitu apa? Begitu ada koneksi interface di EVA023. Nah, ini cara bikin terangnya. Saya capture di sini. Nah, ini perbedaannya ya. Sweet spot terang encapsulation.1Q. Nah, kita bisa cek terangnya sudah jalan atau belum. Show interface terang. Nah, ini sudah jalan. Ya, EVA023. Nah, kita cek di sisi bawah di S6. Pastikan terangnya ada dua ya, yang mengarah ke S5 dan yang mengarah ke MLS. Nah, cek di sini. Show interface terang. Nah, FA024. Nah, ini FA023-nya belum. Ya, nah ini kita masukin interface FA023 sweet spot mode terang. Oke. Nah, ini sudah masuk interface pas FA023 masuk terang, ini juga terang ya. Jadi terangnya ada dua mengarah ke S5 dan ke MLS1. Nah, sampai di sini udah selesai. Jadi di MLS sudah ada gateway-nya, show IP interface brief. Kita cek lagi. Nah, ini statusnya up, VLAN 1020 ya. Up. Nah, untuk tabel routingnya, show IP route juga sudah tampil, yaitu untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Ya, kemudian untuk S6-nya ya, dicek terangnya show interface terang. Nah, ini FA023, FA024, FA023 yang ke atas. FA024 yang ke S5. Nah, berikutnya kita tinggal tes dari sisi laptop 9. Nge-ping ya, kita ping ke gateway-nya VLAN 10, VLAN 20 di MLS. Ping ya 50254. Nah, ini sudah reply. Nah, jadi ini nge-ping ke gateway masing-masing VLAN. Di laptop 10 ini juga sama, ping ke gateway masing-masing VLAN-nya. 60254. Nah, jadi secara logika laptop 9 nge-ping ke gateway-nya di MLS berhasil. Laptop 10 nge-ping gateway-nya di MLS berhasil. Nah, berikutnya ya tinggal ngetes laptop 9 ke laptop 10 berhasil. Laptop 9 ke laptop 11 berhasil ya. Laptop 9 ke laptop 12. Nah, berhasil. Nah, kalau kita lihat perjalanan paketnya, oke, naik, turun lagi, ya. Nanti ke S5, baru ngirim. Nah, tadi ada request, nah ini reply-nya. Oke, nah sukses. Nah, demikian interVLAN routing ya dengan 3 cara. Jadi yang ketiga ini dinamakan dengan SVI, ya switch virtual interface. Nah, ini the most modern. Jadi kenapa kok dikatakan the most modern? Karena ini sebenarnya router, ini MLS itu switch layer 2, layer 3 ya. Jadi kalau seperti ini interface VLAN 1020 itu ya diaktifkan seperti layer 2.
Tapi di sisi lain juga ada routingnya, jadi ada layer 3-nya. Ya, jadi ini yang paling modern, the most modern. Ya, jadi reviewnya tadi untuk interface intervilan routing, tadi ada 3 cara ya, berinterface per VLAN, tradisional, atau router on stick, namanya modern ya, pakai sub interface router. Kemudian ada yang namanya switch virtual interface, yaitu yang paling modern. Sebenarnya dari ketiga ini, kalau menurut saya pribadi, yang paling gampang adalah yang ini, MLS, paling mudah. Tinggal bikin interface VLAN 1020, ya, tinggal dijalankan IP routing, terus dibikin terang ke arah switch bawahnya. Ya, jadi karena kan awalnya VLAN 1020 kan di MLS nggak ada. Ya, jadi kita bikin misalnya ada 10, ya di sini ada 10 VLAN. Nah, di SVI-nya di switch-nya ya bikin 10. VLAN 10, 20, 30. Ya, yang penting sebelum kita bikin SVI, nah di show VLAN brief-nya harus dibikin dulu. Ya, jadi kalau di sini ada 1020, ya nanti ya tinggal di-assign IP dan pastikan statusnya up. Nah, ini cara bikin ya SVI, Switch Virtual Interface. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau VLAN berdasarkan MAC address itu harus ada VMPS server. Ya, harus sediakan VMPS server. Nah, ini saya cek dulu pertanyaannya dari atas. Kalau satu interface fisik untuk banyak VLAN membutuhkan LAN card yang berkualitas tidak ya? Oh ya harus. Ya, jadi harus yang bagus, yang bandwidth-nya besar. Terus kenapa di MLS harus dikonfig switch port run encapsulation.1Q? Ya karena nggak ada encapsulation defaultnya Pak. Pak Christian yang nanya ya, kenapa kok di MLS di set ada tambahannya switch port trunk encapsulation? Ya karena by defaultnya nggak ada. Jadi kita harus tentukan dulu. Beda dengan kalau kita pakai Cisco ya 2950 atau 2960. Nah, itu sudah ada default encapsulation-nya, kita tinggal pakai. Coba dihubungkan R1, R2, MLS. Wah, ini udah nggak sabar pengen mainan ke routing. Ini Pak, siapa nih Pak Muarif? Ya Pak, sabar Pak ya. Satu-satu dulu. Kenapa MLS kalau bisa routing, kenapa harus membuat VLAN? Ya justru di MLS inilah ya kalau kita lihat di topologi ya, kan kemarin sudah dijelaskan ada yang namanya core distribusi akses. Nah, MLS itu ada di core. Nah, core itu kan nanti buat lewat banyak users, ya banyak host, sehingga bandwidth-nya harus gede juga kan. Maka pusat VLAN-nya juga ada di core atau di MLS. Ya termasuk bikin VLAN, kemudian nanti bikin sub interface, bikin SVI-nya ya, switch virtual interface VLAN-nya, nah itu dilakukan di core. Core itu ya MLS. Jadi sekalian bikin interface VLAN-nya, sekalian bikin routing-nya. Nah nanti kalau mau keluar network baru
dilakukan ya, dikoneksikan dengan yang namanya router. Nah, mungkin kalau harga Cisco MLS, Pak Denny yang lebih tahu ya. Soalnya Pak Denny ini sebagai project manager BUMN dan swasta di Jember, Jawa Timur. Jadi proyeknya udah miliaran. Ya, jadi kalau mau beli MLS ke Pak Denny juga bisa, tapi siapin budgetnya. Ya, Pak Denny yang megang Jawa Timur ini. Di router bisa nggak Pak dikonfigurasi seperti di MLS? Nggak bisa ya. Di router itu kan interface-nya fisik. Jadi satu interface di router itu kan hanya bisa ya dipakai kalau misalnya di interface router langsung dikasih IP. Atau kalau misalnya mau pakai sub interface ya di encapsulation .1Q. Kalau dibikin seperti switch virtual interface nggak bisa kalau di router seperti ini ya. Ya masa di router diturunkan jadi layer 2 misalnya ya. Jadi sebenarnya kalau fleksibelnya lebih fleksibel di MLS. Ya. Oke, ini coba ini tadi Pak gimana kalau R1, R2, MLS dihubungkan ya. Yaitu masuk materi namanya routing ya. Jadi gimana caranya agar semua VLAN di sini saling terhubung. Nah, kira-kira butuh apa nih di sini? Ya, misalnya saya butuh satu router lagi. Ya, jadi di R1, R2, MLS1. Oke, di sini saya sebut namanya R3 ya. Misalnya router to router, misalnya ya, saya menggunakan serial. Nah, ini saya matikan dulu di R1, R2, saya tambahkan modul serialnya. Ini udah, ini satu